Bab 2221. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, melarikan diri. Yi Huang tertegun, dan menunggangi seekor harimau putih ke tempat Lu Chen menghilang, untuk merasakan nafas Lu Chen. Anak ini bukanlah tubuh roh bumi, tapi dia memiliki seni melarikan diri dari bumi. Cara yang bagus. Yi Huang merasakannya sejenak, dan kemudian mengetahui posisinya, dan tidak bisa menahan cemberut. Aku melarikan diri begitu cepat, dalam sekejap mata, aku melarikan diri hingga 100 mil di bawah tanah. Namun, 100 mil di bawah tanah tidak bisa menghentikanku, bahkan jika kamu pergi ribuan mil di bawah tanah, aku bisa membunuhmu. Yi Huang melompat dari harimau putih itu, mengangkat telapak tangannya, dan menamparkan tanah dengan keras, menghancurkan tanah di bawah kakinya, dan mengirimkan kekuatan yang menakutkan ke tanah. Kekuatan itu mengarah ke lokasi Lu Chen, dan bergegas menuju kedalaman tanah secara miring. Kemanapun perginya, pasir dan batu semuanya berdebu, makhluk hidup tertutup arang, dan mereka akan mati jika menyentuhnya. Namun, ketika kekuatan itu mencapai tujuan, hal itu menimbulkan rasa kesepian, namun hal itu sedikit menghancurkan larangan di dekatnya. Hei, hanya dalam sekejap, anak ini telah melarikan diri lebih dalam, bahkan ratusan mil di bawah tanah. Yi Huang mendengus dingin, mengangkat telapak tangannya lagi, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan menamparnya ke arah Lu Chen di bawah tanah. Telapak tangan itu lebih kuat, langsung menghantam tanah ke dalam lubang besar yang dalam. Kekuatan telapak tangan itu menembus tanah, menembus jauh ke dalam tanah, dan menghantam tanah ratusan mil jauhnya. Namun, kekuatan telapak tangan ini masih gagal mencapai sasaran. Karena pada titik di mana kekuatan telapak tangan menghantam, targetnya masuk lebih dalam lagi, kali ini lebih dalam, hampir ribuan mil di bawah tanah. Sialan kau bajingan, bermain petak umpet denganku kan? Kalau begitu aku akan mempermainkanmu sampai mati. Yi Huang sangat marah, dan bersumpah tidak akan menyerah kecuali dia membunuh Lu Chen. Setelah itu, Kaisar Yi sering kali memukul telapak tangannya, dan masing-masing telapak tangannya 100% kuat, menghantam tanah ribuan mil jauhnya. Namun, Lu Chen di tanah seperti seekor danau, dia bereaksi sangat cepat, dia mampu melarikan diri dengan cepat sebelum kekuatan telapak tangan menghantamnya berkali-kali, dan dia mampu lolos dari pukulan Kaisar Sayap berkali-kali. Yi Huang hampir menjadi gila, jika Lu Chen tidak melarikan diri ke tanah, dia akan menghancurkan tubuh Lu Chen hingga berkeping-keping. Menyerang melalui udara, dan dipisahkan oleh tanah yang tebal, tidak hanya kekuatan telapak tangannya melemah, tetapi kecepatannya juga melambat, dan dia tidak bisa mengunci Lu Chen. Jika tidak, Lu Chen tidak akan pernah bisa menghindarinya, dan dia pasti sudah lama mati. Lu Chen melarikan diri ke bawah tanah, sementara Yi Huang melemparkan telapak tangannya ke tanah, satu ke atas dan satu ke bawah, satu pelarian dan satu serangan, pertarungan itu tak tertahankan. Namun, pelarian Lu Chen berirama, dia tidak melarikan diri dengan cepat sekaligus, dan selalu memberi kesempatan kepada Kaisar Yi untuk menyerang. Selain itu, jarak dari pelarian Lu Chen selalu dijaga sekitar 1000 mil, yang juga berada dalam jangkauan serangan Yi Huang. Hanya saja arah pelarian Lu Chen selalu menuju area inti, menyebabkan Yi Huang berlari ke depan dan mengayunkan telapak tangannya hingga mencapai tepi pembatas. Tempat peristirahatan dilarang. Yi Huang melihat batasan di depannya, dan ragu-ragu saat dia mengangkat telapak tangannya. Sepanjang jalan, Lu Chen, yang mengejar dan membunuh manusia bawah tanah, telah melanggar banyak batasan, yang mungkin mempengaruhi area inti. Jika dia terus menyerang di tepi batasan, dia takut batasan di dalam akan dihancurkan sepenuhnya olehnya dalam waktu singkat. Blood Mist Asura Field merupakan tempat yang selama ini dia jaga, karena barang-barang miliknya berada di area inti tempat peristirahatan tersebut. 100.000 tahun yang lalu, dia mengeluarkan larangan untuk melarang kaisar lain datang, jika tidak mereka akan membunuh satu persatu. Alasan mengapa dia tidak mengizinkan kaisar lain memasuki lapangan Asura Kabut Darah adalah karena dia takut beberapa kaisar akan datang untuk membangun tempat peristirahatan. Pembatasan di sini dapat menghentikan raja yang sebenarnya, tetapi mereka tidak dapat menahan serangan jangka panjang kaisar. Selama ratusan ribu tahun, raja sejati dari berbagai kelompok etnis telah mengembangkan tempat peristirahatan tersebut, dan baru hari ini mereka membuka setengah dari lingkaran dalam, dan hanya di tahun monyet mereka dapat mencapai intinya, daerah. Oleh karena itu, dia mengizinkan raja sejati untuk mengembangkan tempat peristirahatan tersebut,
dan karena alasan inilah dia tidak khawatir Raja Sejati akan mampu melewati kawasan inti. Dan Kaisar tidak bisa datang ke sini untuk berkembang, jika tidak, dalam beberapa bulan, semua batasan di tempat peristirahatan akan dilanggar, dan barang-barangnya akan terungkap saat itu. Dalam situasi saat ini, dia tidak ingin mengambil tindakan lagi, karena dia takut kekuatannya akan meruntuhkan batasan tersebut. Jika dia tidak hati-hati, pembatasan seluruh tempat peristirahatan akan runtuh, dan itu akan merepotkan. Namun, saat dia menahan amarahnya dan hendak berhenti dan melepaskan Lu Chen, dia tiba-tiba mendengar tawa samar Lu Chen dari ribuan mil di bawah tanah. Kaisar Yi, lelahlah memukul, berhentilah memukul jika kamu lelah. Aku di bawah tanah, kamu di tanah, kamu selalu tidak melakukan apapun padaku, kenapa kamu menyia-nyiakan energimu? Lu Chen, majulah jika kamu memiliki kemampuan, Kaisar akan melawanmu hanya dengan satu jari, bagaimana? Yi Huang menekan amarah di hatinya dan berkata demikian. Kaisar Yi, kamu pikir aku bodoh, tolong bantu aku. Kamu adalah Kaisar dari 3 segel, jangan bilang kamu harus bertarung, hanya dengan menghembuskan satu nafas saja sudah bisa membuatku mati. Jika kamu ingin berbohong padaku, jangan pernah memikirkannya. Jika kamu ingin membunuhku, pergilah ke bawah tanah. Kalau tidak, kamu akan melihatku menari di bawah tanah, dan kamu akan marah padaku sampai mati. Suara Lu Chen muncul, dengan nada sinis yang kuat. Kaisar tinggal di atas sana, dan kamu juga tinggal di bawah tanah. Kamu tidak akan pernah mau keluar. Kata Kaisar Sayap, tidak masalah, aku bisa tinggal di bawah tanah selama 10.000 tahun, sampai aku mati karena usia tua. Kata Lu Chen, tidak ada energi spiritual di dalam tanah, dan kamu bukanlah tubuh roh bumi. Kamu dapat tinggal selama 10.000 tahun. Siapa yang kamu bodohi? Yi Huang berkata lagi, dari sudut pandangku, jika kamu tinggal paling lama 1 jam, kamu harus bangkit untuk bernapas, atau kamu akan dicekik sampai mati. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat apakah saya hanya bisa bertahan selama 1 jam, atau apakah saya bisa bertahan selama 10.000 tahun. Jauh di lubuk hati, tawa samar Lu Chen terdengar lagi. Setelah itu, Kaisar Yi tidak repot-repot berbicara dengan Lu Chen, tetapi memerintahkan Bai Hu untuk berpatroli di sekitar tempat peristirahatan untuk memantau apakah Lu Chen datang secara diam-diam. Indera penciuman Bai Hu 100 kali lebih kuat dari indera penciuman Yi Huang. Selama Lu Chen menyelinap ke tanah, dia tidak bisa lepas dari deteksi Bai Hu. Ketika saatnya tiba, tidak peduli apakah Kaisar Yi atau Macan Putih menyerang, Lu Chen tidak akan bisa melarikan diri ke kedalaman tanah untuk pertama kalinya, dan dia pasti akan mati. Dan Yi Huang sedang menunggu di tempatnya, dengan tajam merasakan seluruh tempat peristirahatan, menunggu Lu Chen datang untuk mati. Dia percaya bahwa Lu Chen, yang bukan roh bumi, tidak akan bisa tinggal di bawah tanah untuk waktu yang lama tidak peduli seberapa kuat teknik melarikan diri yang dia miliki. Lu Chen pasti akan bangkit untuk bernapas. Jika Anda tetap seperti ini, itu akan menjadi 1 hari. Sehari kemudian, suara Lu Chen masih terdengar dari tanah, dan Kaisar Yi tidak dapat menahannya lagi. Bajingan kecil ini sebenarnya bisa tinggal di bawah tanah selama sehari, artinya dia bisa tinggal lama. Yi Huang marah, dan dia ingin keluar untuk mengamati situasi di benua tengah untuk mencegah seseorang menjadi kaisar, tetapi dia tidak mengetahuinya. Dia tidak punya banyak waktu untuk menjaga Lu Chen, dan dia harus membunuh Lu Chen agar merasa nyaman, jadi dia hanya punya satu solusi. Lu Chen masih berada ribuan mil di bawah tanah dan dalam jangkauan telapak tangannya, jadi dia hanya bisa terus menyerang. Seandainya Lu Chen secara tidak sengaja terkena telapak tangannya, maka dia bisa mengakhirinya. Bum bum bum, serangkaian ledakan besar menyebar ke seluruh lapangan dan bergema di langit. Kekuatan Kaisar tumpah, menyapu ke segala arah, berdampak pada hutan belantara, dan menghancurkan bumi. Tempat peristirahatannya bergejolak dan bergelombang, seolah-olah akan runtuh di saat berikutnya. Di luar tempat peristirahatan, sejuta mil jauhnya, terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi, yang juga diguncang oleh kekuatan Kaisar. Di puncak gunung, ada banyak raja sejati yang berdiri, memandang pusat bencana, tempat peristirahatan. Raja sebenarnya dari 5 klan semuanya bersembunyi di sini untuk menghindari Yi Huang. Ras manusia, ras roh, ras monster, ras iblis, dan ras binatang. Semua raja sejati menatap ke arah tempat peristirahatan. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi di sana,
mereka semua ketakutan, dengan mata dan wajah ketakutan. Bibir biru dan putih. Ketiga kaisar itu begitu kuat sehingga mereka bisa menghancurkan dunia. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan tiga kaisar umum pun tidak bisa menandinginya, bukan? Terlebih lagi, Yi Huang masih merupakan master binatang buas, dan tingkat kekuatan tempur binatang macan putih di bawah kursinya hampir sama dengan Yi Huang. Kaisar sayap sangat kuat, kaisar mana lagi yang bisa menandinginya? Kaisar agung tidak keluar, dan kaisar sayap tidak terkalahkan. Itu benar-benar sesuai dengan namanya, dan tidak meledak begitu saja. Kemudian, Lu Chen, yang diburu oleh Kaisar Yi, secara teoritis sudah mati. Tepatnya, Lu Chen seharusnya naik ke surga dan kembali ke tahtanya sehari yang lalu. Sudah sehari, dan Kaisar Sayap belum pergi, dan mulai bertarung lagi. Penjaga Yaohe River sedikit bingung, dan berkata lagi, bukankah kemarahan Kaisar Yi sulit dihilangkan, dan terus mencambuk Lu Chen sampai mati. Sejujurnya, penjaga Yaohe sangat membenci Lu Chen, dan berharap Lu Chen mati lebih awal dan bereinkarnasi. Namun, situasi di tempat peristirahatan itu terlalu ekstrim, yang membuatnya sedikit gelisah. Jika Kaisar Yi membunuh Lu Chen, mengapa dia tidak pergi dan mengapa dia tetap tinggal di tempat peristirahatan? Kunjungan ini, saya tinggal sepanjang hari, bukankah seperti ini jika Anda tidak memahami kebencian Anda? Mungkinkah Lu Chen belum mati, dan Yi Huang belum pergi? Namun, karena menjadi sasaran Kaisar Sayap, Lu Chen bisa mati bahkan jika dia memiliki 10.000 nyawa, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kebingungan penjaga Sungai Iblis sulit untuk dihilangkan. Berapa tingkat kekuatan Yi Huang itu? Dengan satu telapak tangan, Lu Chen akan menghilang tanpa jejak, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Apakah ada kentut yang bisa dicambuk Yi Huang? Kata Iblis, saat Lu Chen meninggal, Iblis akan dibebaskan, dan mereka bisa memanjat dari lubang dalam yang digali oleh Lu Chen. Pemilik binatang itu terkekeh, dan berkata, lubang di jurang malapetaka dapat diisi mulai sekarang karena kematian Lu Chen. Namun, pemiliknya berjanji pada Lu Chen, sekarang bukan hanya karena Lu Chen sudah mati, sehingga kata-katanya tidak dihitung. Raja Iblis ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, klan Iblis saya selalu menghargai kejujuran, jadi saya tidak akan melakukan sesuatu yang akan mengingkari janji saya kepada orang mati. Lu Chen mati demi Iblis. Iblis tidak bisa tidak berterima kasih, dan kita harus melakukan apa yang kita janjikan. Pada saat ini, Raja Ni menyela dengan kesal, dan berkata, bahkan jika Lu Chen pergi, para iblis harus memenuhi janji mereka, membuka jurang kemalangan, dan membiarkan pasukan Lu Chen masuk dan berlatih. Dalam suatu hari, umat manusia kehilangan seorang kaisar yang baru dipromosikan dan seorang jenius yang super tiada taraf. Bagaimana dia bisa tidak sabar? Terutama Lu Chen, yang setara dengan keberadaan kaisar, jauh lebih baik daripada Yuan Huang bajingan itu, umat manusia tidak boleh kalah. Kerugian Lu Chen tidak dapat diperbaiki, tetapi umat manusia harus terus berkembang. Sebagai pemimpin umat manusia, ia harus memperjuangkan lebih banyak kepentingan bagi umat manusia. Dia ingin mendapatkan janji ras iblis kepada Lu Chen, sehingga pasukan Lu Chen bisa memasuki jurang kiamat untuk berlatih. Laut dalam kiamat, 10 juta kali auranya, berapa banyak raja super sejati yang harus diciptakan. Di hadapan para iblis, mereka terpaksa setuju karena mereka jatuh ke dalam perangkap Lu Chen. Pemilik binatang itu mencibir, lalu berkata, tidak apa-apa jika Lu Chen masih di sini. Jika dia pergi, utangnya akan dihapuskan. Mengapa iblis menepati janjinya untuk orang mati? Di Abyss of Doomsday, selain Raja Iblis sebenarnya yang sedang berkultivasi, iblis juga menyisihkan kuota tertentu untuk monster dan binatang. Jika iblis memenuhi janjinya, 5.000 tentara Lu Chen akan memasuki arena dan hampir menduduki seluruh Abyss of Doom. Setan yang tersisa tidak akan cukup, dan tidak akan ada monster dan binatang buas. Karena itulah dia semakin cemas dan mendorong iblis untuk memutuskan kontrak, karena dia tidak ingin melanggar kuota asli jurang malapetaka. Iblis selalu menepati janjinya, tidak egois seperti para orc. Raja Ni memelototi pemilik binatang itu dengan marah, dan kemudian menatap Tuan Iblis itu, untuk melihat apakah Tuan Iblis itu akan dihasut oleh Tuan binatang itu. Bukankah manusiamu egois? Umat manusiamu memiliki seorang Kaisar Yuan, yang baru saja dinobatkan sebagai Kaisar, dan segera datang untuk membunuh jenius tak tertandingi dari 3 ras kita dan mencekik calon pesaing,
itu benar-benar egois sampai ekstrim. Itu belum cukup, kaisar terkuat di benua Yuanwu adalah Yi Huang dari ras manusiamu. Orang tua itu adalah hantu egois yang terkenal, menjaga ladang syuro kabut darah untuk mencegah kaisar lain masuk. Tidak perlu menebak, pasti ada sesuatu milik kaisar di bidang syuro kabut darah. Jika tidak, bagaimana kaisar sayap bisa menyimpannya selama 100.000 tahun? Dalam hal keegoisan, ras manusiamu 100 kali lebih egois daripada ras orc kami. Tentu saja pemilik binatang itu berbalik, sampai Kikiao Rajani dihisap, tapi dia tidak bisa membantahnya. Karena apa yang dikatakan pemilik binatang itu adalah kebenaran, lalu bantahan apa? Apa pendapat ras iblis? Tuan Iblis tidak dapat mengambil keputusan, jadi dia bertanya kepada penjaga sungai iblis. Keberuntungan kaisar akan segera keluar. Klan monsterku perlu mengembangkan lebih banyak raja super sejati. Sebagai kekuatan cadangan bagi kaisar. Tempat peristirahatan, dalam 3 bulan terakhir, telah dikembangkan dengan sangat baik, dan klan monsterku juga memiliki beberapa buah pengumpul keberuntungan, yang dapat digunakan oleh beberapa raja super sejati yang sangat berbakat. Klan iblis kita membutuhkan lebih banyak kaisar iblis baru untuk dilahirkan, jika tidak, kaisar tidak akan memiliki daya saing lagi. Penjaga sungai Yaohe adalah orang tua yang licik, bukannya langsung menyetujui iblis, dia malah membalas dari samping. Pokoknya artinya sama, mengembangkan diri adalah yang terpenting. Lu Chen manis sekali lagi, tidak peduli dia berjanji atau tidak. Itu benar, klan iblis kita membutuhkan lebih banyak raja super sejati dan kaisar iblis baru. Jika tidak, kita tidak akan bersaing dalam bersaing untuk keberuntungan Kaisar Agung. Raja Iblis ragu-ragu pada awalnya, tetapi ketika dia dihasut secara diam-diam oleh penjaga sungai Yaohe, niat aslinya berubah, dan dia menjelaskan kepada Raja Ni seperti ini, janji tuan ini adalah untuk Lu Chen, dan dia hanya memenuhi janjinya, berjanjilah pada Lu Chen. Jika Lu Chen tidak ada di sini, kuharap Raja Ni akan memaafkanku jika aku tidak bisa memenuhi permintaanku. Kamu. Ketika Raja Ni melihat Raja Iblis menarik kembali kata-katanya, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata saat itu juga. Berani mencintai kematian Lu Chen demi Raja Baoyan, apakah itu sia-sia? Tanda tanya, mati, para iblis berani mengingkari janjinya. Apakah Anda, para iblis, dianggap mati? Pada saat ini, Penatua Ras Roh tiba-tiba angkat bicara dan berkata, jika Lu Chen kembali, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda ras iblis akan menjelaskan kepadanya. Lu Chen sudah mati, dia sudah mati, tidak mungkin dia masih hidup. Tingkat kekuatan tempur Lu Chen dimiliki oleh semua orang. Kekuatannya hanya dapat membunuh 1 kaisar, dan pada dasarnya dia bukan tandingan 2 kaisar. Menghadapi 3 kaisar, Lu Chen sama sekali tidak berdaya untuk melawan, 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Diburu oleh Kaisar Yi, ke-10 Lu Chen akan dimusnahkan. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Lu Chen masih hidup? Pemilik binatang itu segera membuka mulutnya dan membalas kepada yang lebih tua, jangan lihat Kaisar Sayap masih terjebak di tempat peristirahatannya. Kaisar Sayap pasti punya hal lain, tapi itu pasti bukan karena Lu Chen. Penjaga ini setuju dengan pendapat Master Binatang Buas. Yi Huang adalah kaisar terkuat di benua Yuanwu. Sangat mudah untuk membunuh 2 kaisar, dan bahkan lebih mudah lagi untuk membunuh Lu Chen. Penjaga Yaohe juga menggemakan Beastmaster, dan berkata, saya tahu bahwa Lu Chen memiliki banyak metode, tetapi di depan kekuatan absolut, semua keterampilan hanyalah awan yang mengambang. Perkataan Tuan Binatang itu sangat masuk akal, dan penjaga sungai Yaohe bahkan lebih masuk akal, dan Tuan ini juga setuju dengan pandangan mereka. Raja Iblis itu mengangguk lagi, dan berkata, kematian Lu Chen tidak dapat diubah. Mari kita pikirkan masa depan. Kalian benar-benar omong kosong, kamu berharap Lu Chen mati lebih cepat, jadi katakan saja, kenapa repot-repot munafik, itu menyebalkan. Tetua itu sangat kesal, dan menunjuk ke langit sambil berkata, di langit, tidak pernah ada cahaya jatuhnya raja yang sebenarnya. Lu Chen adalah Raja Sihe yang sebenarnya. Jika dia jatuh, pasti ada cahaya 4 warna. Tapi dari kemarin sampai sekarang, tidak ada sinar cahaya yang muncul, yang berarti Lu Chen masih hidup dan masih melawan Yi Huang. Petik 2. Begitu kata-kata ini jatuh, mata semua orang di tempat kejadian berbinar, dan terjadilah keributan di tempat itu. Benar, pancaran kejatuhan raja yang sebenarnya belum pernah muncul sebelumnya. Jika tidak ada cahaya yang jatuh, itu berarti Lu Chen belum mati.
Ini juga bisa menjelaskan mengapa Kaisar Sayap belum pergi, mengapa dia masih terjebak di tempat peristirahatan. Ya Tuhan, benarkah Lu Chen masih melawan Yi Huang seperti yang dikatakan tetua ras roh? Ya Tuhan, bisakah Lu Chen memiliki kekuatan untuk melawan 3 kaisar? Hantuku, seorang Raja Sihe yang sebenarnya, bisa bertarung dengan 3 kaisar sepanjang hari. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya pada hantu. Dilihat dari ledakan pertarungan, seharusnya tidak begitu, berjuang sepanjang hari. Saya berjuang sebentar kemarin, lalu istirahat sehari, dan bertarung lagi hari ini. Ini adalah situasi yang sangat aneh. Mungkinkah mereka tidak menang atau kalah kemarin, tapi mereka bertarung lagi hari ini? Tidak peduli bagaimana situasinya, itu hanya dapat menjelaskan satu situasi, yaitu Lu Chen Chao yang tidak normal. Itu benar, belum lagi menjadi begitu mesum dalam 2 pertarungan, Lu Chen sudah menjadi mesum-mesum jika dia bisa bertahan dari satu gerakan Yi Huang. Raja sejati dari 5 klan mendiskusikannya satu demi satu, merasa luar biasa, bahkan tidak bisa dipercaya. Tidak masuk akal untuk jatuh tanpa cahaya. Menurut kekuatan tempur Lu Chen, ia memang sedikit lebih kuat dari kaisar pertama, tetapi jarak dari kaisar ketiga sangat jauh. Lu Chen memiliki kekuatan untuk melawan Yi Huang, dan dengan sedikit akal sehat dalam seni bela diri, dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Pemilik binatang itu mengerutkan kening, wajahnya agak jelek, dan dia mencari alasan seperti ini. Jika Lu Chen mati dan tidak ada cahaya di langit, satu-satunya penjelasan adalah bahwa tubuh mati dan jiwa melarikan diri. Selama sebagai jiwa ada, tidak akan ada kejatuhan, masih ada peluang untuk membentuk kembali tubuh fisik. Tidak mungkin, Yi Huang terkenal kejam, dan dia pasti akan membunuh rumput dan mencabutnya, dan tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Penjaga sungai Yaohe menggelengkan kepalanya, mengatakan yang sebenarnya untuk pertama kalinya, dengan kemampuan Yi Huang, hanya dengan menghembuskan nafas, ke-10 roh primordial akan musnah, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Ini. Tidak adanya cahaya berarti orang tersebut belum mati, dan Lu Chen mungkin belum mati. Pada saat itu, Raja Iblis sedikit panik, dan bahkan sedikit tergagap. Lu Chen bukanlah pria yang baik dan baik hati. Dia membunuh Kaisar Yuan tanpa berkedip. Dia jelas merupakan karakter yang kejam. Jika Lu Chen benar-benar kembali hidup dan menemukan bahwa dia telah mengingkari janjinya sebelumnya, konsekuensinya bisa dibayangkan. Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar, dan dia adalah orang mesum di antara orang mesum. Dalam keadaan marah, dia benar-benar akan membunuh semua Raja Iblis sejati yang hadir. Bukannya dia mungkin tidak mati, tapi dia pasti belum mati, kalau tidak, akan ada cahaya yang jatuh. Raja Ni akhirnya sadar, dan segera mengancam Raja Iblis, sebaiknya kau menepati janjimu kepada Lu Chen, kalau tidak aku tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan Lu Chen. Uang tunai, itu harus dipenuhi, harus merasa terhormat, tidak peduli apa situasinya, janji ras iblis kepada Lu Chen tetap tidak berubah. Master Iblis juga sadar, segera memperbaiki kesalahannya, dan menyatakan posisinya di tempat, yang masih merupakan jenis ketegasan, dan tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menyemangatinya. Dia tidak boleh mengambil risiko masa depan iblis. Lu Chen, aku tidak mampu macam-macam dengannya hidup-hidup. Bahkan jika dia mati, dia tidak ingin macam-macam dengannya. Lu Chen memiliki terlalu banyak cara, terlalu banyak keajaiban, dan terlalu banyak trik. Pada saat ini, di tempat peristirahatan, Kaisar Yi menamparkan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh daratan tenggelam ke dalam awan, dan dia merindukan Lu Chen yang dulu, ribuan mil di bawah tanah. Ribuan mil di bawah tanah, berjauhan, dan terlalu banyak rintangan, baik kekuatan maupun kecepatan telapak tangan melemah, sungguh membuat Yi Huang merasa dirugikan. Yang lebih merepotkan adalah posisi Lu Chen di bawah tanah telah memasuki area inti. Dan saat dia menyerang sepanjang jalan, tanpa menyadarinya, dia telah menghancurkan seluruh batasan lingkaran dalam. Sekarang, dia telah berdiri di tepi area inti, dan dia benar-benar tidak bisa terus bertarung. Berjuang lagi, larangan di kawasan inti pasti akan sangat terpengaruh, atau bahkan melemah. Di area inti tempat peristirahatan, ada barang-barang yang dia simpan, dan tidak boleh diekspos karena itu. Lu Chen, aku tidak ingin bermain-main denganmu, aku akan mencari wanita dan saudara laki-lakimu untuk diajak bermain. Wajah Yi Huang muram, dan dia sangat mengancam,
jika kamu tidak ingin wanita dan saudara laki-lakimu terlibat, sebaiknya kamu datang dan memberitahuku di mana lelaki tua buta itu berada, atau aku akan membiarkanmu hidup jika tidak semua orang di sekitarmu akan dibunuh. Mati karena kamu, Kaisar Yi, kamu adalah kaisar 3 kali yang agung, tak terkalahkan di dunia, jadi kamu tidak akan melakukan hal-hal kotor itu, kan? Ribuan mil di bawah tanah, suara lemah Lu Chen terdengar, dan di sana ada kemarahan yang membara dalam nada suaranya. Apa intinya, Xiao Jiuchao, kaisarku juga telah melakukannya. Kaisarku melakukan sesuatu dengan tidak bermoral, dan tidak pernah mencari ketenaran. Ayo, begitu kaisar pergi, kamu tidak akan punya kesempatan. Yi Huang berkata dengan dingin, aku sudah mati ketika aku muncul. Saya tidak tahu siapa orang tua buta yang Anda bicarakan itu. Apakah Anda ingin saya mengarang cerita? Lu Chen berkata, Anda tidak mengenal kaisar, Anda tidak mengenal orang tua buta, dari mana Anda mewarisi keterampilan tempur yang menebas langit? Yi Huang tidak percayalah. Aku bilang aku mengambilnya, tapi kamu tidak percaya padaku, apa yang kamu minta aku katakan? Lu Chen berkata, kalau begitu, kaisar akan mempercayaimu sekali, kamu naik dulu. Percaya saya, Kaisar Yi tidak mempercayai omong kosong Lu Chen dari awal sampai akhir. Karena Lu Chen menolak memberitahu keberadaan orang tua buta itu, dia tidak perlu berbicara omong kosong dengan Lu Chen, menipu Lu Chen untuk datang, dan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Ribuan mil jauhnya dari tanah, kekuatan telapak tangannya telah melemah, dan reaksi Lu Chen sangat cepat, sangat sulit baginya untuk membunuh. Kalau begitu aku akan naik, jangan menamparkan di tengah. Setelah Lu Chen menjawab, tidak ada suara lagi. Namun, Yi Huang bisa merasakan aura Lu Chen jauh dan dekat. Aura Lu Chen awalnya berada ribuan mil di bawah tanah, tetapi secara bertahap naik, 900 mil, 800 mil, 700 mil. Jangan khawatir, selama Anda mengambil inisiatif untuk naik, Kaisar boleh membiarkan kamu hidup. Yi Huang menyeringai, tapi nada suaranya serius. Sekarang dia terutama menenggelamkan Lulu, lalu membunuhnya, dan semuanya berakhir. Tiba-tiba wajahnya berubah, dan dia berteriak dengan tajam, bajingan, kamu salah arah, itu area inti, untuk apa kamu pergi ke sana? Karena, dia menemukan bahwa Lu Chen tidak melarikan diri ke lingkaran dalam, tetapi ke area inti, dan dia akan dihantui jika dia tidak terburu-buru. Dia tidak tahu situasi bawah tanah, apakah pembatasan bawah tanah telah dilonggarkan, atau apakah Lu Chen akan menerobosnya secara tidak sengaja. Jika Lu Chen masuk ke area inti, dia pasti akan menemukan barang-barangnya, yang akan menjadi masalah besar. Hal-hal yang dia sembunyikan di tempat, peristirahatannya tidak boleh ditemukan oleh orang lain, jika tidak, permainan yang telah dia atur dengan susah payah selama 100.000 tahun mungkin akan rusak. Benda itu awalnya miliknya, jika Lu Chen mengetahui dan mengambilnya, atau menghancurkannya, maka dia pasti ingin menangis tanpa air mata. Hei, batasan di sini agak longgar, aku akan mencoba melihat apakah aku bisa masuk. Tanpa diduga, Lu Chen merespons seperti ini, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Jangan pergi ke sana, cepat kemari, atau jangan salahkan aku karena membunuhmu. Yi Huang sangat marah hingga ketujuh lubangnya dipenuhi asap, dia segera berhenti minum. Tidak, ada pengisapan di sini, menyedotku, aku tidak bisa menahannya. Di bawah tanah di area inti, suara seperti itu datang dari Lu Chen, yang membuat Kaisar Yi cemas saat itu juga. Anak ini tidak boleh memasuki area inti. Yi Huang bergumam dengan marah, dan kemudian berkonsentrasi untuk merasakan nafas Lu Chen, memperkirakan lokasi persis Lu Chen. Lu Chen berada tepat di bawah area inti, sekitar 600 mil dari permukaan tanah, dan sekitar 600 mil jauhnya darinya, dalam jangkauan telapak tangannya. Terlebih lagi, Lu Chen masih bangkit perlahan dan berirama, seolah-olah dia benar-benar tersedot oleh sesuatu. Tapi terlepas dari apakah itu benar atau tidak, Kaisar Yi tidak peduli dan harus membunuh Lu Chen. Pembatasan di area inti masih agak kuat. Jika dia hanya menamparnya, tidak mungkin untuk menghancurkan batasan tersebut. Paling-paling, hal ini akan berdampak kuat pada pembatasan tersebut. Hancurkan tanahnya. Yi Huang mengulurkan penglihatannya, mengeluarkan energi aslinya, mengerahkan kekuatannya, dan melakukan bentuk keterampilan tempur yang paling kuat, dan menamparkan arah Lu Chen dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu, dengan daya tembak penuh, langsung menghancurkan tanah, menciptakan lubang yang sangat dalam.
Kekuatan telapak tangan begitu dahsyat hingga mengguncang tanah dan menghantam tanah sejauh 700 mil. Jangkauan telapak tangan selebar 100 mil, menutupi seluruh target dan memblokir target. Sialan, kekuatan telapak tanganmu bergetar, Kaisar Sayap, kamu membuatku kesal. 700 mil di bawah tanah, teriakan ketakutan Lu Chen keluar. Pada saat yang sama, Kaisar Yi juga merasakan aura Lu Chen turun dengan cepat, tetapi jaraknya kurang dari puluhan mil, dan kemudian, boom, kekuatan telapak tangan mengenai sasaran, dan terjadi ledakan, yang dikirim ke tanah dengan suara rendah. Pada saat itu, Yi Huang yakin Lu Chen telah dipukul, dan nafasnya langsung menghilang, seolah-olah dia telah diledakkan. Dalam situasi seperti itu, pasti Lu Chen tidak bisa menahan kekuatan telapak tangan, dan tubuhnya sudah meledak oleh telapak tangan. Bocah bau, isapan apa yang menghisapmu? Itu semua tidak masuk akal. Begitu aku menamparkan Kaisar, kamu jatuh dengan cepat, dan kamu tidak sama di Yin Ben Huang. Sayang sekali, kamu masih terlalu kekanak-kanakan, dan kamu meremehkan metode Kaisar, jadi kamu akan dikuburkan di bawah tanah. Sebelumnya, Kaisar tidak menggunakan jurus pamungkasnya, dan hampir membuatmu melarikan diri. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara mati, beraninya kamu naik ratusan mil. Begitu Kaisar ini mengambil tindakan besar, dia masih tidak menghukummu. Yi Huang tertawa, dan kemudian dengan hati-hati merasakan tanah untuk memastikan apakah Lu Chen sudah mati atau belum. Yi Huang cukup berhati-hati, dan berkonsentrasi untuk merasakan setengah batang dupa sebelum memastikan bahwa Lu Chen sudah mati, dan dia 100% mati. Karena ketika Lu Chen terkena kekuatan telapak tangan, nafasnya meledak, dan kemudian nafasnya hilang. Jika tidak ada nafas maka mati, setidaknya tubuh fisiknya hancur, tubuh telah hilang, tetapi di mana jiwanya? Yi Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke langit, dan berkata dengan ragu, tidak ada cahaya, roh primordial telah melarikan diri. Setelah itu, Kaisar Yi melirik harimau putih di sebelahnya, dan memerintahkan, berbaliklah, jika kamu melihat Yuan Shen melarikan diri, tembak dia sampai mati. Mengaum, harimau putih itu menjerit, dan segera berlari keluar, berputar-putar di sekitar tempat peristirahatan bagian dalam, mencari roh primordial Lu Chen. Setelah itu, Yi Huang dan Bai Hu mencari secara terpisah, sibuk selama beberapa jam, tetapi tidak melihat satupun Yuan Shen yang lolos. Permaisuri telah membuang terlalu banyak waktu di sini, saya tidak bisa terus tinggal, jika tidak, seseorang di luar akan dinobatkan sebagai kaisar, dan akan buruk jika permaisuri tidak mengetahuinya. Jika Yuan Fang itu belum mati, dia bisa membantuku berbagi beban dan membantuku memantau status kaisar di berbagai tempat. Sayang sekali Yuan Fang tidak memenuhi harapannya. Dia dipenggal oleh Lu Chen dalam beberapa jam setelah dinobatkan sebagai kaisar. Dia benar-benar kaisar yang berumur paling pendek dalam sejarah. Membuang satu buah keberuntungan kaisar juga merupakan pemborosan budidaya kaisar. Keberuntungan kaisar benar-benar sedikit sial. Yi Huang melihat ke tempat peristirahatan, tetapi tidak dapat menemukan Yuan Shen milik Lu Chen. Dia sangat kesal, tapi dia sedikit merindukan Yuan Fang. Jika dia datang lebih awal, Yuan Fang tidak akan mati, setidaknya dia masih memiliki seorang kaisar untuk digunakan. Selama periode khusus ini, dia mengawasi kemana-mana, dan dia tidak memiliki keterampilan sama sekali. Dia sangat membutuhkan asisten tangan kanan. Auranya hidup kembali, dan kaisar memindahkannya keluar, ini adalah hal yang wajar. Hanya ketika kekayaan kaisar sudah matang, ketika dia dipanggil oleh kaisar dari semua ras dan keluar atas inisiatifnya sendiri, dia dapat bertarung demi kaisar. Ini adalah hukum surga dan tidak dapat dilanggar, jika tidak, kaisar akan menjadi tidak sah. Jika tidak, mengapa dia harus menunggu 100.000 tahun? Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, ketika dia mencapai puncak kultivasinya, dia dapat mengeluarkan keberuntungan Kaisar Agung dan secara langsung membuktikan Dao Kaisar Agung. Itu benar, dia mengambil keberuntungan Kaisar Agung, dan itu disembunyikan di tempat peristirahatan, area inti di depannya. Hanya saja dia mendorong Kaisar Agung Yun ke area inti, dan dia tidak pernah memasukinya. Dadi Yun tidak terpengaruh oleh batasan apapun, dan dia akan tetap dihentikan oleh batasan tersebut kecuali dia melanggar batasan tersebut. Tapi itu tidak mungkin. Tanpa penghalang, apakah nasib kaisar masih bisa disembunyikan? Lupakan saja, Yuan Shen terlalu lemah, tidak mampu menembus batasan, tidak dapat memasuki area inti,
tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan kaisar saya di sini. Yi Huang sedikit kecewa karena tidak bisa menemukan roh primordial Lu Chen, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Jika roh primordial Lu Chen lebih memilih mati di bawah tanah daripada keluar, dia tidak punya waktu untuk menemaninya. Bagaimanapun, tubuh fisik Lu Chen telah dihancurkan, dan tujuannya pada dasarnya telah tercapai. Bahkan jika roh primordial Lu Chen melarikan diri, membangun kembali tubuh fisiknya, dan berlatih lagi, dia tidak tahu bahwa dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi monyet untuk memulihkan kekuatan tempurnya hari ini. Oleh karena itu, baginya, satu-satunya roh primordial yang tersisa, Lu Chen, tidak lagi menjadi ancaman, dan tidak apa-apa jika dia tidak dapat dimusnahkan. Yi Huang menunggangi harimau putih dan berlari keluar. Saat kehabisan lingkaran dalam, Yi Huang tiba-tiba menghentikan harimau putih itu, menoleh untuk melihat lingkaran dalam, dan memikirkan sesuatu. Saat berikutnya, Kaisar Yi mengulurkan penglihatannya, nafasnya meledak, tangannya membentuk mudra, dan dia melatih pikirannya, dan kemudian membuat serangkaian cetakan tangan khusus menuju lingkaran dalam. Jejak tangan Kaisar bersinar terang, jatuh ke tanah, dan tidak menghilang, tetapi tetap membentuk serangkaian medan gaya energi. Medan gaya energi meluas, mengelilingi seluruh lingkaran dalam tempat peristirahatan, dan merembes ke dalam tanah, membentuk serangkaian batasan untuk memblokirnya. Meskipun batasan Kaisar tidak kuat, tidak mudah untuk dilanggar. Yi Huang tersenyum, menoleh, dan melihat ke puncak gunung di kejauhan. Puncak gunung itu adalah tempat persembunyian raja sebenarnya dari 5 klan. Kalian kembangkan saja perlahan, dalam waktu kurang dari 3 bulan, jangan bahkan berpikir untuk melanggar batasan yang ditetapkan oleh Kaisar. Pembatasan di area inti lebih kuat, dan Anda membutuhkan lebih banyak waktu untuk melanggarnya. Namun, setelah 3 bulan, nasib Kaisar mungkin akan keluar, dan tempat peristirahatan tidak berpengaruh pada Kaisar. Yi Huang menamparkan pantat harimau putih itu meraung, dan bergegas pergi dengan Yi Huang di punggungnya. Di gunung di kejauhan, raja sebenarnya dari 5 klan merasakan bahwa Kaisar Yi telah pergi, dan mereka turun satu demi satu kembali ke tempat peristirahatannya. Namun, saat melewati batas luar tempat peristirahatan, mereka terjebak di tepi dalam. Lingkaran dalam, yang hampir berkembang, tiba-tiba memiliki banyak batasan, menghalangi mereka. Pembatasan Kaisar. Pembatasan ini memiliki aura Kaisar Yi. Ini adalah pembatasan yang diberlakukan oleh Kaisar Yi. Ini neraka. Kita hampir selesai mengembangkan lingkaran dalam, dan tiba-tiba ada lebih banyak batasan. Bukankah ini curang? Berhentilah mengeluh. Percuma saja mengeluh, kita masih harus membangun kembali masa lalu. Pembatasan Kaisar jauh lebih lemah daripada pembatasan awal tempat peristirahatan, dan kita dapat mengembangkannya dengan cepat. Tidak peduli seberapa lemahnya, kita masih harus membuang banyak waktu untuk memecahkannya. Dengan lingkaran dalam yang begitu besar, mungkin perlu waktu 1 bulan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Raja sebenarnya dari 5 klan menatap pembatasan baru yang diatur ulang oleh Yi Huang. Semuanya sangat marah dan mengeluh tanpa henti. Namun, mereka juga mengetahui bahwa pembangunan tempat peristirahatan tersebut adalah untuk kepentingan semua suku, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membangun kembali lingkaran dalam. Semakin Anda mengembangkannya, semakin banyak keberuntungan yang Anda dapatkan. Ini adalah godaan yang tidak dapat ditolak oleh ras manapun. Kaisar Yi telah pergi, Lu Chen telah pergi, apakah ini berarti? Penjaga sungai Yaohe melihat sekeliling, dan sebelum dia selesai berbicara, dia ditikam oleh pemilik binatang itu berarti Lu Chen adalah mati, dan tidak ada lagi sampah yang tersisa. Pada saat ini, wajah iblis tidak terlalu tampan, dan dia tidak bersuara atau membuat pernyataan apapun. Menilai dari situasi ini, Lu Chen pasti sudah pergi, tetapi apakah dia masih menyesalinya? Jika dia bertobat, dia akan menjadi penjahat yang berubah-ubah. Jika Anda tidak menyesalinya, Abyss of Doomsday akan diberikan kepada Legiun Lu Chen, dan Raja Ras Iblis yang sebenarnya tidak akan memiliki banyak kuota untuk berlatih di dalamnya. Itu sangat sulit. Wajah Raja Ni dan tetua bahkan lebih jelek lagi. Lu Chen benar-benar pergi, dan suasana hati mereka sedang buruk. Mereka benar-benar tidak punya waktu untuk mempelajari apakah pergi ke setan akan membuat mereka menyesal lagi. Jangan terlalu khawatir untuk saat ini. Mari kita langgar batasan yang diberlakukan oleh Kaisar Yi terlebih dahulu. Dengan lambaian tangannya, penjaga sungai Yaohe memerintahkan raja sejati dari 3 klan monster,
monster, dan binatang untuk menyerang batasan baru bersama-sama. Raja Nis sangat tidak berdaya, jadi dia tidak punya pilihan selain memimpin umat manusia dan ras roh untuk membangun kembali lingkaran dalam kesedihan. Pada saat ini, 700 mil di bawah tanah, Lu Chen sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, dan miliknya tubuh yang rusak pada dasarnya disembuhkan. Benar sekali, telapak tangan terakhir Yi Huang, dia menjatuhkannya, separuh tubuhnya diledakkan, dan tubuhnya hampir hancur. Faktanya, setelah banyak cobaan, dia pada dasarnya percaya diri dan penuh keyakinan pada kekuatan Kaisar Yi untuk menembus bumi. Pada akhirnya, Kaisar Yi tidak mau mengambil tindakan lagi, jadi dia berani berpura-pura tertarik dengan area inti dan memaksa Kaisar Yi untuk bergerak. Tujuannya sangat sederhana, tidak lebih dari menggunakan kekuatan Kaisar Sayap untuk melemahkan larangan di atas. Dia menghitung bahwa 700 mil jauhnya dari tanah, kekuatan telapak tangan Yi Huang masuk, dan setelah diblokir dan dilemahkan oleh lapisan tanah, ketika menghantamnya, hanya tersisa 40% dari kekuatan telapak tangan. Nyaris tidak membawanya ke bawah. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Yi akan mempertahankan kekuatannya sepanjang waktu, dan telapak tangan terakhir adalah jurus pamungkasnya, dan kekuatan telapak tangan yang mengenainya mencapai 50%. Itu adalah kekuatan telapak tangan dari 3 kaisar, 10% lebih tinggi dari anggaran, sungguh mengerikan. Untungnya, dia mengaktifkan tubuh pertarungannya terlebih dahulu, dan teknik pelatihan tubuh darah binatang tidak dilakukan dengan sia-sia. Dengan tubuh super tirani, ia akhirnya bertahan dalam situasi dihancurkan oleh telapak tangan. Tentu saja, dengan telapak tangan ini, kondisinya juga sangat tragis, separuh tubuhnya hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, hanya kepala dan bagian kanan tubuhnya yang tersisa, dan dia masih hidup, sangat berbahaya. Dia terus memegang 9 pil pernapasan tersembunyi cantik di tangan kanannya, segera menelannya, dan segera kehilangan napas, menciptakan ilusi kematian dan mencegah Yi Huang membuat telapak tangan lagi. Kalau tidak, jika Kaisar Yi menamparkan lagi, dia harus mengakhiri hari itu dan kembali ke surga. Setelah itu, dia mengeluarkan cairan esensi roh spiritual dan menelan 5 kati penuh, baru kemudian dia menghentikan hilangnya vitalitas dan menyelamatkan hidupnya sendiri. Setelah Kaisar Yi pergi dan Raja sebenarnya dari 5 klan kembali untuk membangun kembali tempat peristirahatan, dia menghela nafas lega. Setelah beberapa operasi yang sulit dan berbahaya, dia berhasil meminjam tangan Kaisar Sayap untuk mempengaruhi pembatasan bawah tanah di area inti. Terutama telapak tangan terakhir Yi Huang secara langsung melemahkan batasan tanah, cukup untuk dia tembus. Jika kamu mulai bekerja di luar, aku akan mulai bekerja juga. Senyuman muncul di wajah Lu Chen. Meskipun proses mengadu Kaisar Sayap berbahaya, semuanya sepadan. Pembatasan bawah tanah yang sangat melemah terus mencegah Lu Chen melarikan diri ke atas, tetapi kekuatan pemblokirannya tidak kuat, dan dengan cepat dipatahkan oleh Lu Chen. Lu Chen memanggil tubuhnya dan melemparkan tangannya yang menghancurkan langit, berjuang sekuat tenaga, akhirnya menembus batasan terakhir di tanah dan menembus tanah. Tempat peristirahatan, area inti, akhirnya ditembus oleh Lu Chen dari tanah. Area inti, dengan radius ratusan mil, dikelilingi oleh batasan yang kuat, tetapi tidak ada batasan di dalamnya, dan Lu Chen dapat bergerak bebas. Ini bukit dataran rendah, aura kaisar ada di mana-mana, dan aura keberuntungan kuat. Terlepas dari mekanisme udara kaisar atau nafas keberuntungan, semuanya terhalang oleh batasan di sekitarnya dan tidak bocor.